Saya tanyakan ceritanya Bu Dedwi. Kalau panggilannya Bu Dedwi betul ya? Ya, karena kita membahasakan anak-anak kita itu memanggil beliau Bude, jadi kita manggilnya ikutan Bude. Iya, Bu Dedwi boleh cerita waktu itu almarhum Musa mendapat terapi ganja medis. Boleh ceritakan seperti apa pengobatannya dan apa memang dampak yang dirasakan gitu, efektivitasnya seperti apa waktu itu? Jadi aku jadi bisa nangis nih kadang-kadang. Nggak apa-apa, saya paham sekali. Tidak ada yang bisa memahami sekuat bagaimana Bu Santi, Ibu Dwi begitu kuatnya menghadapi ini. Tapi jelas yang kita bisa lihat Ibu Dwi, Ibu Santi menjalankan tugas sebagai seorang ibu dengan ketabahan luar biasa. Ibu Dwi silakan. Nah, ketika itu kebetulan di Victoria barusan aja legal. Gitu. Jadi aku nyari-nyari informasi. Beberapa temanku di sana udah menggunakan si marijuana ya, yang mereka bermasalah juga gitu. Dan ada yang masalah dengan chronic pain, ada yang bermasalah dengan cancer, lung cancer segala macam. Mereka menggunakan itu gitu. Nah, tapi begitu dilegalkan itu kan menjadi aku pengen ajak Musa ke sana gitu. Ya. Nah, akhirnya aku ajak ke sana, tapi kan karena baru legal, jadi rumah sakit sama praktisi itu kan belum ada di sana. Jadi aku hanya meminta ke teman-teman yang menggunakan ganja itu, dan ada beberapa yang nanam juga waktu itu. Jadi aku minta dari mereka ini yang sudah kering itu, bisa nggak nih aku coba di rumah gitu. Nah, jadi aku bawa ke rumah, kemudian aku bakar aja kayak incense gitu. Jadi kamarnya aku buat kayak penuh dengan ganja gitu. Tapi sebelum aku melakukan itu, aku coba dengan diriku sendiri ya Mbak ya. Jadi bukan serta-merta aku ngasih gitu. Jadi aku tahu nih apa sih efeknya ke diriku gitu. Karena ini barang yang bukan di approve sama medical kan, aku nggak ngerti gimana efeknya. Jadi belum diteliti juga gitu, nggak ada prescribingnya karena memang belum ada waktu itu di Victoria rumah sakitnya. Nah, barulah aku berani kasih ke Musa. Nah, di situ aku melihat memang perubahannya signifikan, terutama yang pertama kali aku rasakan adalah pola tidurnya yang luar biasa, menjadi tidak bangun-bangun tengah malam ya. Nanti tahu bagaimana sih anak-anak dengan kejang ini, tahu-tahu jujuk tengah malam jam 2 malam kejang gitu kan, bangun gitu terus nangis ya gitu kan. Sehari itu kita bisa sampai semalam itu bisa 2-3 kali bangun itu untuk mereka, untuk anak-anak itu. Jadi ketika Musa itu tidur lelap ya, kita sebagai penjaganya juga kualitas tidurnya juga bagus gitu, jadinya seger ketika bangun itu. Kemudian lama-lamaan setelah setiap hari dikasih itu, dia dikasih ganja ini, dia kayak melemas gitu loh di sininya, di muscle tonusnya itu. Jadi ketika di terapi itu dia nggak marah-marah. Biasanya kalau terapi kan marah-marah, apalagi fisio itu kan kayak dia dipaksa untuk menggerakkan ototnya gitu kan, sedangkan ototnya lagi resisten gitu. Nah, ketika menggunakan ganja ini jadi lemes, jadi enak terapinya, dia juga nggak marah-marah, jadi nyantai aja gitu. Lalu Musa juga masalah dengan paru-parunya. Dia si paru-paru ini memproduksi banyak sekali riak, banyak sekali dahak. Karena dia memang tidak bisa meludah ya. Jadi riaknya banyak, lama-lama menggumpal gitu. Banyak gitu. Nah, dia juga sangat mudah membatukkan keluar gitu. Beda ketika dia nggak menggunakan ganja, itu dia sampai mukanya merah gitu baru keluar. Itu pun apa yang dia makan ikutan keluar. Jadilah dia semakin kurus. Nah, Musa ketika pakai ganja ini paling gemuk, dia paling sehat. Ini sih yang aku lihat. Jadi itu kenapa di terapinya tapi di luar negeri, karena sekali lagi kalau di Indonesia masih ilegal begitu ya Bu Dwi ya? Emaknya, anaknya gimana dong? Iya, jadi diberikan terapi itulah yang membuat Bu Santi merasa oh ini bisa jadi salah satu terapi untuk Pika begitu ya Bu ya.